semi otodidak atau akademik, mana yang lebih bagus? Langsung aja lihat video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Raden Riko TV. Langsung aja check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum itu saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan saya dari mulut saya, dari batin saya, dari perlakuan saya terhadap Anda semua. Saya mohon maaf, bukan bermaksud saya melukai Anda, tapi hanya untuk kekeluargaan kita saja, semakin merekatkan antara YouTuber dengan subscriber. Teman-teman, di sini saya mau buat konten. Di dalam dalang ini ada dalam belajar dalang ini ada dua kutub yang berbeda, yaitu belajar mendalang dengan metode akademik ataupun akademis, dan juga metode semi otodidak. Nah, definisinya apa? Definisinya adalah, yang satu adalah dari akademis. Akademis itu apa? Akademis itu adalah bisa dikatakan kita belajar dalang dengan bersekolah, teman-teman. Nah, akademis ini sangat didukung oleh universitas dan juga sekolah-sekolah seperti SMA, SMP yang mungkin bisa jadi ada pengajar ataupun tenaga pengajar yang bisa menjadikan Anda dalam menjadi dalang itu menjadi dalang yang baik dan bagus, teman-teman. Nah, contoh dari akademis ataupun ada akademik itu yang resmi itu salah satunya adalah isi Surakarta. Kalau nggak salah SMA atau SMK 6 Surakarta atau mana saya lupa. Dan juga di Surabaya juga ada, teman-teman. Yang itu semua adalah mempunyai tenaga-tenaga pengajar yang sangat profesional di dalam segi pengajarannya tentang pedalangan, teman-teman. Nah, kalau yang semi otodidak itu artinya apa? Semi otodidak ini adalah, otodidak sudah bisa dijelaskan bahwa kita belajar dalang dengan kreativitas kita sendiri, teman-teman. Nah, kok dikatakan semi? Karena dalam semi otodidak ini kita ini belajar juga ada tenaga ahlinya, pengajarnya, yaitu para dalang-dalang yang sepuh yang sudah mengajar beberapa puluh tahun lamanya. Sepertinya diproduksi dengan adanya sanggar-sanggar. Contohnya kalau yang Tulungagung Sanggar Budi Luhur di rumahnya Mbah Sunyoto, dan juga guru saya Pak Imam Ragil kalau nonton di sanggarnya di Kedung Cangkring, namanya adalah Sanggar Ngudi Wiromo. Banyak sekali tenaga pengajar para dalang-dalang sepuh di pelosok Indonesia, banyak sekali, dan tidak bisa dikatakan persatu-satu. Tapi mereka itu ada yang juga dari akademis dan juga ada dari ilmu dari turun-temurun, teman-teman. Nah, yang jadi perbedaan apa sih bedanya, kurang dan lebihnya dari segi akademis dan juga semi otodidak? Langsung aja, jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Raden Riko TV, langsung nomor 1.
kelebihan dan kekurangan dari segi akademik, kita bisa nonton dari pendapat Dik Bambang. Dia adalah pelajar dari ada pelajar dalang yang mengikuti dari segi akademik. Langsung aja, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa BW, biasa dipanggil Bambang. Pada kesempatan kali ini saya diajak Mas Riko untuk membuat video atau konten tentang kelebihan dan kekurangan belajar dalang di jalur akademik. Ya, kalau menurut saya kelebihannya kita bisa sharing sama teman-teman. Jadi misal kita kurang menguasai dalam suluk, dalam sabet, atau yang lain, kepraan misal, nah kita bisa sharing sama teman-teman. Jadi kita belajar dari teman yang pintar. Misal kita kurang di suluk, kita belajar sama teman-teman yang pintar suluk. Sabetan kita kurang apik, yo latihan yang konco sing sabetane apik. Jadi kita bisa bertukar ilmu dengan teman-teman. Untuk kekurangan belajar dalang di jalur akademik, menurut saya nggak ada ya, karena kita diajarkan teknik-teknik dasarnya terlebih dahulu. Misalnya seperti bagaimana cara memegang wayang, terus suluk, mulai dari patat ageng sampai menyoro, terus janturan, terus dari sastranya juga kita diajarkan, sama kayak kepraan, misal sisiran itu seperti apa, singgetan seperti apa, gejorotan seperti apa. Oke, segitu saja ya dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Mas Riko. Oke, matur nuwun dari Mas Bambang, semoga bermanfaat. Sekarang saya mau menambahkan bahwa ada juga sih dari saya, dari perspektif saya tentang kekurangan dan juga kelebihan dari segi akademik. Dari segi kelebihannya sudah bisa dijelaskan bahwa seseorang yang belajar di akademis pasti lingkungannya pasti nggak jauh dari istilah namanya seni yang diterapkan, teman-teman. Pasti dari isi Surakarta pun di sana adalah pusat dari kesenian yang sudah menyebar di Indonesia. Anda kuliah di isi Yogyakarta, di situ adalah pusatnya. Makanya ditempatkanlah sesuatu tempat yang bisa menampung untuk para teman-teman pencari ilmu tentang kesenian. Kelebihannya juga di situ pasti banyak tenaga pengajar yang handal sekali, teman-teman. Saya sudah jelaskan bahwa Ki Mantep Sudarsono juga mengajar di isi Surakarta, Pak Purbo Asmoro, sampai dalang sabet kita yang handal, Mas Wijo Kangko. Itu adalah salah satu contoh dari ragam para tenaga pengajar yang ada di isi Surakarta, teman-teman. Belum lagi di Banyumas, di Jogja, apalagi ada di Surabaya, pasti banyak dari tenaga ahli. Nah, kelebihannya lagi juga banyak sekali ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan juga terlabel resmi gitu, teman-teman. Seperti kalau kita cari ragam-ragam suluk. Nah, suluk itu dibuat dari era siapa? Dari Pakubuwono berapa? Dibuat dari siapa, dan juga beberapa pupuhnya apa saja, seperti Serat Tripomo. Serat Tripomo itu adalah salah satu yang menceritakan bahwa kesatria itu
yang dicontohnya harus seperti ini, seperti Karna, seperti Kumbo Karno, dan juga Patek Suwondo. Dan itu dari segi sumber dan juga tahun eranya dari siapapun pasti juga tercatat. Makanya kalau akademis itu sangat terpelajar sekali, karena fakta dan sumber-sumber dari sejarahnya itu terkumpul langsung dan diajarkan di situ, teman-teman. Biarnya lagi kalau saya bisa menambahkan adalah lulusan dari akademis itu bisa saja gampang dalam mencari pekerjaan di luar sana. Selain kita untuk PY ataupun bisa tanggapan, kita juga bisa jadi tenaga pengajar. Contoh, kalau di daerah teman-teman nanti ada salah satu sekolah yang membutuhkan tentang ilmu tentang pedalangan ataupun gamelan gitu teman-teman, Anda juga bisa menjadi tenaga pengajar, dan ijazah kamu bisa diterima karena biasanya S1, S2, S3 juga banyak. Makanya sangat chance-nya untuk menjadi tenaga pengajar dan mencari pekerjaan itu ya lebih mudah aja gitu teman-teman gitu. Tapi ada juga kurangannya. Ini kalau perspektif saya ya, bukan karena saya itu bisa dikatakan meminuskan ataupun malah menghina, bukan. Ini hanya perspektif saya, pandangan saya. Kalau kekurangannya pasti semua itu butuh uang, tapi saya juga pernah kepengen sekolah di salah satu sekolah seni, dan ya ambiarnya ya karena nggak punya uang gitu teman-teman. Saya tidak menyalahkan orang tua saya, tapi karena ekonomi di Indonesia kan nggak semua itu kaya, kan enggak, ada yang sebagian yang kurang mampu. Walaupun di situ ada beasiswa, tapi pastinya kan bukan hanya sekolah aja, hidup di sana juga kita harus survive, dan survive-nya dengan apa ya, dengan cara uang gitu. Dan saya pun dalam dalang itu belum banyak jam terbangnya seperti kawan-kawan lainnya yang sudah ditanggap di lain-lainnya dan untuk PY. Kalau saya ya belum, dan ya gimana lagi ya, putus harapan hanya karena uang gitu teman-teman. Yang kedua adalah jauhnya dari keluarga teman-teman. Ada juga yang teman-teman yang nggak keberatan walaupun jauh dengan orang tua pun nggak apa-apa karena menuntut ilmu. Tapi kalau yang teman-teman yang sekiranya dekat sekali dengan keluarga, pasti kehilangannya sangat banyak sekali teman-teman. Yaitu ya gimana ya, ini sudah hukum alam lah, namanya jauh dengan orang tua ya sebagaimana. Sekarang nomor 2 adalah dari segi kelebihan dan kekurangan dari semi otodidak. Nah, saya sudah jelaskan, semi otodidak ini adalah perkembangan dari kreativitas kita dan juga guru privat kita seperti dalang-dalang sepuh gitu. Nah, dari segi kelebihan, dulu kelebihannya adalah dari segi ini fulus ataupun uangnya kita bisa hemat. Saya adalah pelaku dari seniman yang belajar dari semi otodidak. Gini teman-teman, media dari belajar kita dalam dalang dari semi otodidak ini banyak sekali teman-teman. Kita bisa tiru dari para dalang-dalang ketika pentas, dari dalang yang biasa sampai dalang yang luar biasa seperti Mbah Hanum Suroto, Mbah Mantep, Mas Bayu Aji, itu bisa kita tiru dalam pementasan wayang. Di TV kita juga bisa, sampai kita itu sekarang digampangkan dengan namanya online. Lah,
online itu kita bisa lihat di laptop juga bisa, di HP juga bisa loh. Dulu ketika saya belum punya HP dan juga tetek bengek online dan media massa lainnya, CD, VCD, DVD itu bisa buat untuk media kita untuk belajar gitu teman-teman. Makanya banyak sekali teman-teman dari semi otodidak, dan juga kita bisa sinau dengan para dalang-dalang sepuh. Banyak sekali ilmu yang tidak diberikan oleh para orang akademik di semi otodidak ini. Lah dengan ya banyak sekali teman-teman, ada juga yang dari segi perspektif ilmu-ilmu tentang kejawen, ilmu-ilmu tentang barang raketok juga bisa kalau kita sudah intern dengan guru privat kita. Banyak sekali teman-teman ilmu yang tidak bisa diajarkan di bangku sekolah. Jangan lupa para dalang-dalang dahulu kan juga belajarnya kan ya semi otodidak seperti kita ini gitu. Jadi jangan menyalahkan yang akademis itu, ya jangan menyalahkan yang semi otodidak syukur karepe dhewe, dari yang gimana ya, yang semi otodidak itu juga jangan ngelek-ngelek dengan para akademis. Semua itu punya kekurangan dan segi kelebihan sendiri gitu teman-teman. Nah sekarang ini dari segi kekurangan. Nah kalau kekurangannya dari segi semi otodidak ini kita bisa tahu, dan saya juga mengalami bahwa dalang itu kalau yang semi otodidak itu kebanyakan banyak yang over control atau dikatakan dalam arti kasar ngawur. Karena dari segi dasarnya kita cuman ngerti dari segi katanya dan juga dari segi nonton, tapi belum ngerti dari segi sumbernya gitu gimana. Makanya buat teman-teman saya sarankan untuk mencari sumber-sumber dari yang up to date. Seperti kalau mencari lakon-lakon, cari saja di Pustaka Raja Purwo gitu. Kalau bisa beli ya sumber-sumbernya kita bisa tahu. Tapi kalau sumukur karepe dhewe, ya ini ya saya pernah melakukan bahwa nggih lakon ya sak karepe dhewe gitu. Tak sakane enggak menurut pakem gitu. Ya itu adalah dari segi kekurangannya gitu. Makanya mohon di sini kita harus belajar semua gitu teman-teman. Oke, matur nuwun, kita sudah jelaskan dari segi kelebihan dan juga kekurangan dari semi otodidak dan juga akademik. Mohon untuk teman-teman untuk bisa belajar dan kiranya jangan memperberatkan yang namanya perseteruan antara yang akademik dan juga yang semi otodidak, tapi seenggak-enggaknya kita itu harus mempunyai itikat baik bahwa yang penting seni budaya kita bisa melampah atau melaku gitu teman-teman. Dan juga mohon yang seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Diwantoro, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tupuri handayani, yang artinya adalah yang depan itu adalah menjadi contoh, yang tengah-tengah itu menyempuyung, dan juga yang di bawah itu handayani, juga melu-melu gitu teman-teman. Jadi buat yang di atas, yang khusus kaum yang profesional seperti dosen-dosen, seperti dalang-dalang terkenal yang mempunyai ilmu yang sangat banyak, jadilah menjadi nyuwun menjadi contoh dan tauladan yang baik gitu. Nah, yang di tengah-tengah juga
menyungkuyung buat adik-adiknya yang di bawah gitu. Dan yang adik-adiknya yang di bawah yang masih belajar dengan dalang gitu ya jangan patah semangat. Belajar dalang itu enggak cuma sampai setahun 2 tahun, sampai kita mati pun kita itu masih belajar gitu teman-teman. Makanya sinergi dari tiga triangle segitiga ini dari segi profesional, yang middle dan juga yang di bawah itu harus bisa sinkron gitu, agar budaya kita itu jangan sampai ambruk gitu teman-teman. Makanya matur nuwun, jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Raden Riko TV. Iki yo rodok serius tapi ini bisa buat ilmu sampean gitu teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.